Ya, kalau kita membicara tentang kehadiran seorang nabi itu diperlukan ataukah tidak oleh umat manusia, maka jawabannya pasti iya diperlukan. Cuman di sini perlu penjelasan. Kenapa kok diperlukan? Apakah manusia tidak mampu untuk mencari sebuah model kebenaran? Tidak mampukah akal manusia yang sedemikian kuat bisa membimbing dia ke arah kebenaran? Ini yang menjadi pembicaraan. Sehingga kelompok seperti kelompok Brahmanis ini adalah kelompok Buddha ataupun kelompok Hindu yang dikenal dengan istilah Brahman. Mereka mengatakan bahwa pengutusan Nabi itu merupakan sesuatu yang tidak harus dan tidak seharusnya seorang Nabi diutus. Dalil mereka adalah Nabi itu diutus untuk menyampaikan apa? Jika yang disampaikan oleh Nabi sesuatu, maka sesuatu itu tidak keluar dari dua hal, kata mereka. Apakah sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu sejalan dengan akal, tuntunan akal, atau tidak? Kalau sudah sejalan dengan tuntunan akal, ngapain ada Nabi? Sudah ada akal kok. Kalau seandainya yang dibawa oleh Nabi tidak sejalan dengan akal, bertentangan dengan akal, maka buat apa Nabi datang? Ketika akal mengatakan A, Nabinya mengatakan B. Kenapa Nabi harus datang? Akhirnya mereka menolak. Padahal ada sisi ketiga yang dilupakan. Yang dikatakan oleh kelompok Brahman kan ada dua. Nabi diutus itu apa yang dibawa oleh Nabi? Yang pertama sesuai dengan akal. Jadi tidak diperlukan Nabi karena sudah ada akal. Atau bertentangan dengan akal. Sehingga tidak mungkin kita akan mengikuti seorang Nabi yang mengajarkan sesuatu bertentangan dengan akal. Ada sisi ketiga sebenarnya yang tidak mereka sebutkan, yaitu bahwa yang diajarkan Nabi bukan bertentangan dengan akal. Dan bukan pula sama seperti akal yang dituntun oleh akal. Tetapi yang menyempurnakan akal, yang menyempurnakan tuntunan akal kan bisa. Kenapa itu tidak disebut? Dan itulah yang menjadi manfaat atau faedah dari diutusnya Nabi. Banyak sekali faedah yang diutusnya Nabi ke tengah-tengah umat manusia. Kalau kita mau bertanya begini, dalam pembahasan teologi itu dikatakan begini. Nabi itu diutus oleh Tuhan. Pengutusan Nabi oleh Tuhan itu bagus atau tidak? Pertanyaan. Jawabannya adalah harus dilihat ada faedahnya apa enggak. Kalau diutusnya Nabi itu hanya mendatangkan mudarat bagi umat manusia, maka tidak bagus pengutusan Nabi. Tapi kalau pengutusan Nabi itu ada baiknya dan murni baik, maka berarti apa? Suatu hal yang bagus pengutusan Nabi. Atau mungkin pengutusan Nabi itu ada manfaatnya dan ada mudaratnya. Di sini ditimbang. Kalau mudaratnya lebih besar, pengutusan Nabi tidak bagus. Tapi kalau mudaratnya kecil, yang lebih banyak adalah manfaatnya, maka pengutusan Nabi adalah hal yang baik. Ini kan hukum logika sebenarnya. Nah kita tanya, pengutusan Nabi itu ada faedahnya atau tidak? Ternyata banyak sekali manfaat dari kehadiran seorang Nabi di tengah umat manusia. Kalau kita mau melihat pembahasan tentang hal ini, para teolog menyebutkan mungkin sampai 10 atau 12 manfaat kehadiran seorang Nabi. Salah satunya adalah kehadiran Nabi itu menyempurnakan apa yang telah didapatkan oleh akal. Sebab kita tidak menafikan akal itu bisa menuntun kita kepada kebenaran. Aristoteles seorang yang hanya berpikir menurut kelompok yang mengatakan Aristoteles adalah seorang pemikir dan filosof. Dengan pendekatan logika dia, dengan pendekatan akal dia bisa sampai kepada Tuhan. Orang-orang yang dengan menggunakan akal dan logika bisa sampai kepada Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu dalam ajaran mazhab Ahlul Bait dikatakan sesuai dengan hadis yang disampaikan dan dibawakan oleh Imam Shadiq alaihi salam, beliau mengatakan Allah itu mempunyai dua macam nabi, dua macam utusan yang ada pada diri manusia ataupun yang ada di luar diri manusia. Dua macam utusan, dua macam nabi ini yang akan menuntun dia kepada kebenaran. Satu nabi yang ada di dalam diri manusia, yaitu akal. Akal yang menuntun manusia kepada kebenaran. Yang kedua adalah nabi di luar diri manusia, yaitu para nabi yang kita kenal. Ada 124.000 nabi, 313 rasul, dan 5 ulul azm. Apa yang dituntun oleh akal? Kita dituntun oleh akal untuk
menyampaikan kepada kebenaran. Agama atau nabi melengkapi apa yang dituntun oleh akal. Akal bisa menuntun kita bahwa akan ada hari kiamat. Akal bisa membuktikan keberadaan hari kiamat. Tanpa ada dalil Al-Quran, tanpa ada dalil hadis, akal bisa menuntun pada kita, menuntun kita untuk meyakini adanya hari kiamat. Tetapi apakah di hari kiamat nanti ada sebuah taman surgawi yang di dalamnya ada nikmat-nikmat, di dalamnya ada hurul ain, ada pakaian dari harir, min istabrak, kemudian ada minuman yang 4 macam itu, ada min labanin lam yataghayyar ta'muh, min asalin musaffa, min khamrin ladzatin lisyaribin, min ma'in ghairi asin, 4 macam sungai yang mengalir di surga. Dari mana kita tahu? Akal tidak pernah bisa menuntun kita ke sana. Yang memberitahu kita adalah syariat. Yang memberitahu kita adalah nabi. Misalnya lagi manfaat daripada diutusnya nabi adalah kita tahu kebenaran bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, berarti Tuhan yang menciptakan kita punya hak maulawiyah. Hak maulawiyah itu hak untuk ditaati karena dia menciptakan kita. Nah, ketika dia harus ditaati, kita kan kepingin tahu, saya mau taat kepadamu ya Allah, caranya bagaimana? Apa yang kau perintahkan? Supaya saya bisa dikatakan hamba yang taat, saya harus tahu perintahnya apa. Supaya saya dikatakan hamba yang taat, saya tahu apa yang harus saya tinggalkan dan saya jauhi yang merupakan larangan dari Tuhan atau maula kita. Akal tidak sampai ke sana. Yang menuntun kita adalah Nabi. Supaya kita tahu apa sih yang diperintahkan oleh Allah, apa sih yang dilarang oleh Allah lewat para Nabi. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang disebutkan oleh para ulama kalam, ulama teologi mengenai manfaat dari kehadiran Nabi di tengah umat manusia. Pembahasan selanjutnya misalnya kalau kita bicara tentang kenabian, kalau memang begitu, wajibkah Allah mengutus seorang nabi atau haruskah ada seorang nabi tadi yang ditanyakan? Jawabannya adalah harus ada seorang nabi. Sebab Allah sudah mengancam akan memberikan azab bagi yang tidak mengikuti perintahnya. Allah menyiapkan azab bagi yang melanggar aturannya. Lah kalau kita tidak tahu apa aturan Allah, apa perintah dan apa larangannya, masa Allah akan mengazab kita? Ada kaidah akal mengatakan, tidak mungkin Tuhan akan mengazab kita sebelum ada hujjah pada kita. Sebelum sampai hujjah kepada kita. Dan hujjah itu apa? Nabi. Li'alla tabtula hujjatullah bayyinatuh. Itu disebut dalam Al-Quranul Karim. Ala kulli hal bahwa pengutusan Nabi itu diantaranya harus karena Allah sudah mengancam yang tidak mengikuti aturannya akan diazab. Yang pertama, yang kedua, Allah itu punya kaidah namanya kaidah lutuf dalam pembahasan teologi. Kaidah lutuf itu apa sih? Kaidah lutuf itu ini mengatakan begini, segala sesuatu yang bisa membantu suatu makhluk atau seorang makhluk atau satu makhluk untuk mencapai kepada kesempurnaannya dan Allah bisa memberikan kepada dia, maka kaidah lutuf mengatakan Tuhan pasti akan memberikannya. Pasti. Nah, kalau seandainya pengutusan Nabi itu adalah sesuatu hal yang baik dan Allah bisa memberikannya kepada umat manusia, berarti di sini Allah berdasarkan kaidah lutuf tadi harus mengutus seorang nabi. Jadi pengutusan Nabi itu adalah suatu hal yang doruri, yang lazim, yang harus terjadi. Cuman kalau ditanyakan apa Nabi harus hadir tengah-tengah umat, tidak. Syariatnya yang harus hadir. Tidak perlu fisiknya Nabi itu. Syariatnya harus hadir, penjaga syariatnya harus hadir. Karena kita tahu Nabi di silsilah para Nabi yang 124.000 Nabi itu ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita katakan harus ada Nabi di setiap zaman, maka setelah Nabi Muhammad harus ada Nabi yang lain. Dan ternyata kita mengatakan tidak. Karena kehidupan masih Karena kehidupan masih berlanjut. Disinilah kalau teologi Ahlul Bait, teologi Syiah Imamiyah unggul. Karena apa? Karena menurut teologi Ahlul Bait bahwa Nabi selesai pada silsilah para Nabi selesai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebutuhan umat akan seorang pemimpin, pembimbing, pengayom, wasilah antara dia dengan Tuhan itu masih tetap ada. Dan itu ada pada diri siapa? Pada diri para imam maksum, pada diri hujjatullah. Dengan wafatnya Nabi,
Dilanjutkan misinya oleh Imam Ali bin Abi Thalib sampai imam yang ke-12 dan sekarang kita hidup pada zaman imam yang ke-12. Jadi kebutuhan ada, pemimpinnya ada, tapi tidak harus nabi. Karena syariatnya nabinya sudah ada, panduannya sudah ada.